Selamat pagi teman-teman. Oke, jumpa lagi dengan saya di channel Arjuna Gosong. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menghijaukan air kolam menggunakan pelet. Jadi tidak menggunakan EM4, juga tidak menggunakan kotoran sapi, kotoran kambing, enggak. Cukup pelet saja. Oke, banyak peternak ikan lele atau ikan apapun ya pengen sebelum bibit itu ditebang itu kan dikasih atau istilahnya tuh gimana caranya supaya air kolamnya itu berwarna hijau itu kan. Nah itu ada yang disuruh nyari kotoran domba, ada yang nyari kotoran kambing, kotoran sapi dibungkus karung ya kan, terus dimasukin ke kolam. Nah, biar tujuannya hijau. Nah, itu untuk yang punya kotoran kambing di daerahnya ya gampang. Tapi kalau misalnya di kota besar atau pokoknya yang jauh dari peternakan kambing atau sebagainya, nah itu bisa menggunakan pelet. Jadi sebelumnya kenapa saya bikin konten ini? Karena di grup ya, di grup tentang perlelean itu ada yang menanyakan. Dan saya kalau menjelaskan hanya saya tulis itu tuh lama gitu loh. Males nulisnya banyak kan, biasanya ada pertanyaan ini, besok lagi tuh ada pertanyaan seperti ini, besoknya lagi ada pertanyaan ini. Kalau dijawab satu persatu itu ribet. Tapi kalau saya jadikan apa namanya istilahnya video gini kan tinggal dengerin gitu, terus minat baca orang Indonesia itu lebih rendah daripada orang luar negeri. Nah ini bukan saya membanding-bandingkan, bukan, memang kenyataan seperti itu. Terus karena malas baca ya, jadi ya saya cari pasar lewat YouTube dengan hanya melihat dan mendengar gitu doang. Kalau baca panjang itu kan males ya gitu loh. Kebanyakan orang Indonesia itu, kebanyakan, tidak semua. Nah jadi kan nyampe airnya dihijaukan tanpa menggunakan kotoran. Nah itu menggunakan pelet. Sebenarnya alga itu ya bisa tumbuh karena adanya nitrat dan cahaya matahari. Intinya nitrat itu unsur hara. Nah unsur hara itu bisa disuplai dari kotoran-kotoran tadi ataupun dari pelet yang hancur kemudian dia dimakan bakteri ya, didekomposisi kemudian menghasilkan nitrat. Macam-macam juga unsur-unsurnya, yang istilahnya tuh unsur-unsurnya mampu menyuburkan tanaman di dalam air. Nah makanya kalau tanamannya subur nanti airnya itu berwarna hijau gitu. Namanya juga tanaman, berarti dia membutuhkan cahaya matahari, itu wajib ya. Kalau tidak langsung gimana, maka nanti yang tumbuh itu tuh tidak terlalu kuat gitu loh. Beda kalau tanaman ya ditaruh di tempat yang panas itu lebih bagus lagi gitu. Nah selanjutnya kalau ngebiarin supaya airnya hijau karena pelet, itu hanya bermain dosis pelet teman-teman ya, dosis peletnya doang. Jadi kolam belum ada ikannya itu dihitung dulu volumenya ya, volumenya dihitung berapa airnya loh, bukan ukuran kolamnya, bukan, tapi airnya. Misalkan ya 2 kali 5 kali 1, panjangnya 5 meter, lebarnya 2 meter, tinggi airnya 1 meter ya. Nah itu berarti 10 kubik ya kan, 10 meter kubik air. Nah itu diberi berapa? Jadi 1 meter kubik itu beri saja setengah on ya, hanya 50 gram. Jadi dalam satu kolam itu tadi yang volume airnya itu 10 meter kubik, itu diberi pelet sebanyak 50 gram kali 10 sama dengan 500 gram atau hanya setengah kilo. Hanya setengah kilo teman-teman. Sebar itu doang ya, dilempar itu doang. Itu insya Allah
hanya 3 hari itu udah mulai kelihatan hijau-hijaunya. Apalagi kalau kolamnya teman-teman itu ada yang udah bekas panen ya, bekas panen itu nanti warnanya menjadi cepet banget hijaunya, karena habis panen itu kan masih banyak sisa-sisa spora ataupun bibit dari alga. Nah, untuk kolam yang baru biasanya lebih lama karena bibit alganya atau bibit planktonnya itu belum banyak. Nah, terus kalau misalkan teman-teman tadi ya menghijaukan menggunakan pelet ya 0,5 kilogram, itu nanti juga akan tumbuh cacing-cacing kecil gitu. Karena cacing-cacing kecil itu sebenarnya di dalam air itu bibitnya juga banyak dan masih kecil. Nah, ketika ada bahan organik yang berprotein tinggi, maka dia juga lebih cepat gemuk gitu. Nah, sekarang bandingkan antara teman-teman harus nyari kotoran kambing, misalkan harus 2 karung atau berapa gitu, dibandingkan dengan hanya menyebar pelet 0,5 kilo. Nah, itu lebih simpel mana? Lebih ke teman-teman tuh lebih prefer kemana itu terserah, cuma sama-sama bisanya, sama-sama oke-nya gitu, sama aja. Karena di dalam pelet itu kan otomatis proteinnya lebih tinggi daripada kotoran kambing kan. Jadi dengan pelet 0,5 kilo aja itu udah bisa menghijaukan air kolam gitu. Itu kalau teman-teman pengen menghijaukan air kolam terlebih dahulu. Karena bagaimanapun ya, kalau air kolam dikondisikan terlebih dahulu, maka bakteri pengurai dan planktonnya itu tuh udah siap ketika ikan lele dimasukin. Ya, meskipun persiapan kolam itu bukan faktor penentu keberhasilan, karena masih banyak lagi yang harus diperhatikan, misalnya pemberian pakan, kadar oksigen terlarut, pH dan semacamnya kayak gitu. Jadi kok air udah dipersiapkan itu belum tentu berhasil ya, tapi belum tentu juga gagal. Jadi itu hanya satu langkah kecil untuk menuju panen itu teman-teman ya. Udah gitu aja teman-teman, terima kasih. Kalau teman-teman merasa video ini ada manfaatnya, jangan lupa untuk klik subscribe-nya teman-teman ya. Dadah. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Bye bye.